Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita seringkali mendengar, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Bahkan Einstein, dia seorang ilmuwan yang menurut saya paling hebat pada abad-abad ini, mengatakan dan percaya bahwa ada dua macam orang. Orang yang pertama adalah orang yang tidak percaya akan adanya mujizat, dan orang yang kedua adalah orang yang percaya bahwa setiap hari mujizat terjadi. Anda termasuk yang mana? Saya sendiri termasuk yang percaya bahwa setiap hari mujizat terjadi. Apalagi kita mengerti bahwa sebetulnya ada mindset miracle. Ada mindset yang membawa kita masuk dalam dunia yang penuh dengan keajaiban. Bagaimana caranya? Agar kita bisa mempunyai mindset miracle. Tentu kita bisa belajar dari orang-orang suci. Dan dalam hal ini kita perlu belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria itu mempunyai mindset miracle. Dan kalau kita bisa menjadi seperti Bunda Maria, kita juga akan mempunyai mindset yang sama, yang akan mendatangkan banyak mujizat dalam hidup kita. Bunda Maria menggambarkan dirinya dan bertindak sesuai dengan gambaran atau mindset yang dia punya tentang dirinya dan relasinya dengan Tuhan. Apa yang dia punya, gambaran apa tentang dirinya dan relasinya dengan Tuhan, itu nampak dalam Injil Lukas ketika Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Bunda Maria mengatakan kepada malaikat, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Itulah miracle mindset. Ketika kita memandang diri sebagai hamba dan siap sedia untuk menerima segala anugerah, rencana Tuhan, seluruh rancangan yang berasal dari Allah, maka kita masuk dalam dunia mujizat. Karena kemudian yang bertindak adalah Tuhan, bukan kita, bukan Bunda Maria. Kita hanya seorang hamba yang siap menerima rencana Tuhan itu. Dan setiap rencana Tuhan adalah mujizat bagi kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan, bukan bagi kita. Kalau bagi kita banyak yang tidak mungkin kita lakukan. Karena itu perlu memindahkan pusat hidup kita pada rencana Allah. Bahwa aku adalah bagian dari rencana Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil keputusan atas hidupku. Tuhan, saya percayai sebagai pribadi yang mempunyai rencana indah atas hidup saya. Karena itu ada rasa syukur, kemudian ada kepercayaan, ada iman. Supaya memang yang utama bertindak adalah Tuhan. Apakah berarti kemudian kita diam saja, menyerahkan segalanya kepada Tuhan? Tidak. Pada bagian kita adalah justru bertindak sesuai dengan kepercayaan kita itu. Seperti Bunda Maria. Dia tidak tahu bahwa dia akan mengandung. Bagaimana caranya dia bisa mengandung karena belum menikah. Tuhan melalui malaikat Gabriel hanya mengatakan Roh Kudus akan turun atasmu. Tidak jelas, tetapi dia tetap percaya. Nah, dari pihak kita adalah percaya dan bertindak berdasarkan kepercayaan itu. Tidak semuanya SOP-nya jelas. Justru sesuatu yang harus membutuhkan tindakan iman terjadi ketika memang segalanya tidak serba jelas. Kalau semuanya serba jelas, predictable, tidak perlu iman. Nah, disitulah dibutuhkan keberanian dan kepercayaan untuk melangkah pada dunia keajaiban bagi orang yang percaya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, masuk dalam dunia kegelapan. Karena di situ dibutuhkan iman. Pada bagian kita adalah berusaha
melakukan dan menjalani proses sehingga kita pantas untuk menerima mujizat itu. Nah, itu bagian kita. Memang Tuhan yang bertindak mengerjakan mujizat, tetapi dari bagian kita juga dituntut sebuah sikap, sebuah mindset yang merupakan kerelaan dan keikhlasan untuk menjalani seluruh proses yang dikehendaki Tuhan. Proses yang saya tahu membuat saya pantas untuk mendapatkan anugerah itu. Karena memang kita memperoleh apa yang kita pantas menerimanya. Sederhananya adalah kalau seperti petani itu bisa panen kalau dia memang melalui proses yang membuat dia pantas untuk memanen, yaitu menyiapkan lahan, menanami, dan kemudian merawatnya, serta menunggu, memelihara, menjaga. Dan kemudian dia pantas menerima hak untuk memanen hasil kerja keras selama ini. Sama seperti itu. Biarkan Tuhan yang bertindak, bagian kita adalah menyiapkan diri supaya kemudian pantas dan siap menerima mujizat itu. Seperti Bunda Maria, dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yang terjadi memang rencana Tuhan, dan itu mujizat. Tetapi Bunda Maria membuka diri untuk melaksanakan apa saja, bahkan sebagai hamba. Bahkan sesuatu yang dia tidak tahu, dia akan jalani. Dan itulah usaha dari pihak kita, menyiapkan diri supaya kita pantas. Siap, kalau tidak mau menyebut pantas, siap untuk menerima mujizat, yaitu anugerah yang dikerjakan Tuhan atas hidup kita. Dan apabila kita mempunyai sikap seperti itu, tidak ada halangan, tidak ada derita sebetulnya, tetapi merupakan kesempatan yang mempersiapkan diri kita supaya pada saatnya kita siap ketika Tuhan mengerjakan mujizat atas hidup kita. Dalam bahasa Paulus, terutama tentang kasih, dikatakan kasih itu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Dan itulah mindset miracle. Mindset yang memang percaya akan segala sesuatu. Mujizat terjadi bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bahkan ketika Petrus, salah satu contohnya, percaya ketika Tuhan memanggil dia keluar dari kapal, dari perahu, dan menuju kepada Yesus berjalan di atas air, dia bisa. Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau itu Engkau, izinkan aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus hanya mengatakan, datanglah. Dan Petrus menapak di atas air dan berjalan. Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Namun kemudian Petrus takut. Lalu tenggelam. Dan Tuhan Yesus menegur. Mengapa engkau bimbang, hai orang yang kurang percaya? Dari pihak kita dibutuhkan kepercayaan. Bahwa Tuhan itu bisa bertindak. Bahkan ahli dalam mengerjakan mujizat. Karena memang Tuhan Maha Kuasa. Yang sering kali terjadi adalah kebalikannya. Kita berpikir begitu rumitnya. Seolah-olah semua tergantung kepada kita. Seolah-olah Tuhan itu tidak terlalu pintar. Sehingga semuanya kita pikirkan sampai kita sendiri mumet sendiri. Bayangan saya Tuhan tentu mengatakan kepada saya kalau saya terlalu banyak pikir. Sudahlah Bon, tidak usah terlalu pikir. Saya itu pinter, saya itu ngerti. Lebih pinter dari kamu sedikit minimum. Percaya kepada saya. Saya bisa mengerjakannya. Tinggal percaya saja. Dan tentu saya tertunduk dengan malu. Maaf Tuhan, saya percaya kepadamu. Engkau jauh tentu lebih pandai, lebih pinter daripada saya. Oke. Dan kemudian saya berhenti terlalu banyak pikir, tetapi berusaha kemudian post thinking. Melampaui akal budi dan kemudian mengandalkan belief, kepercayaan. Saya melatih diri untuk percaya, sehingga kemudian saya siap
untuk menerima mujizat karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Anda ingin masuk dalam dunia mujizat? Kita melatih diri. Kita berusaha mempercayai proses, menyiapkan diri kita supaya makin hari makin percaya bahwa Tuhan bertindak atas hidup kita. Tuhan itu peduli atas hidup kita. Tuhan tidak diam saja dan Tuhan tahu caranya. Tuhan ahli dalam hal hidup kita, ahli peduli dan mengasihi kita. Maka mari kita tinggal menyiapkan diri kita supaya sepenuhnya percaya dan kemudian bertindak berdasarkan kepercayaan itu. Seperti Bunda Maria, kendati tidak tahu tetap bertindak taat, setia melaksanakan apa yang bisa dia laksanakan sedemikian rupa sehingga dia siap. Ketika mujizat datang, dia sudah siap. Tinggal kita percaya dan mengandalkan Tuhan bahwa Tuhan adalah ahlinya. Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan bertindak dan Tuhan peduli atas hidup kita. Karena itu ketika kita percaya, kita menjadi siap untuk masuk dalam dunia yang penuh dengan keajaiban. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.